Sementara itu, indeks harga saham gabungan sore hari ini disinyalir menguat pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Penguatan juga terjadi pada nilai tukar rupiah di pasar valuta asing. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, menjelang penutupan saat ini saya lihat IHSG sudah menguat, tapi bagaimana dengan tren pergerakan saham pada akhir pekan ini dan juga proyeksinya pada minggu depan? Ya, Marvin dan pemirsa, setelah tadi pagi sempat bergerak fluktuatif pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG justru ditutup menguat. Dan apabila kita lihat bersama perkembangannya dari tadi pagi hingga saat ini, sudah terdapat penguatan sebesar 0,79%. Saat ini juga sudah berada di level 4.753. Adapun nilai transaksi atau trading value dari tadi pagi hingga penutupan saat ini juga sudah mencapai 17,4 triliun. Memang apabila kita melihat IHSG pada akhir pekan ini, memang menguat namun sangat terbatas. Ini dikarenakan sudah masuk ke area jenuh beli atau overbought. Dan yang masih perlu diwaspadai oleh para investor adalah adanya aksi profit taking yang pada saham yang sudah menguat secara signifikan pada pekan lalu. Kemudian analis juga mengatakan ini masih ada peluang untuk spekulatif buy pada sejumlah saham yang bersifat defensif. Namun apabila kita melihat sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG pada hari ini, yang pertama investor ini mulai optimis melihat pemerintah yang akan melonggarkan PSBB dan juga akan menerapkan the new normal. Ini investor melihat bagaimana pemerintah nanti akan menerapkannya dan ini merupakan angin segar. Namun di satu sisi memang investor juga masih mencermati bagaimana resikonya, apakah nanti akan terjadi penyebaran COVID-19 gelombang 2 atau tidak. Kemudian investor juga masih menunggu hasil rilis dari Badan Pusat Statistik yang akan dirilis pada tanggal 2 Juni mendatang. Ini terkait inflasi di bulan Mei 2020 atau selama Ramadan bulan lalu. Ini diperkirakan oleh Bank Indonesia sebesar 2,1% secara year on year, dan ini memang lebih rendah dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, investor juga masih melihat bagaimana stimulus dari OJK ini terkait dengan sektor perbankan yang diberikan kelonggaran dalam likuiditas dan juga permodalan perbankan. Ini diharapkan bisa menopang kinerja perbankan selama pandemi COVID-19. Kemudian apabila kita melihat sentimen dari luar negeri memang masih negatif, yaitu adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Kita ketahui memang Amerika Serikat ini mendukung adanya demonstrasi di Hong Kong terkait RUU Keamanan Nasional Hong Kong, dan apabila kita melihat bursa regional di Asia, ini Nikkei 225 mengalami pelemahan sebesar 0,51%, Hang Seng melemah 0,73%, dan Straits Times juga melemah 0,16%. Untuk pekan depan, ini diperkirakan IHSG akan bergerak pada level 4.500 hingga 4.750. Marvin. Ya, Jessica, kita melihat trading value-nya juga sangat tinggi, 12 triliun. Tapi bagaimana dengan rupiah? Kalau kita lihat tadi pada waktu penutupan sesi pertama, rupiah cukup baik dan kuat. Bagaimana dengan penutupan kali ini? Apakah juga diikuti penguatannya? Ya, Marvin dan pemirsa, memang tadi pagi sempat terjadi pelemahan, namun pada penutupan hari ini memang rupiah menguat. Dan pada pukul 15.00 tadi, rupiah berada di level 14.568. Dan sentimen yang paling mempengaruhi kinerja rupiah pada hari ini adalah adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga ketegangan dengan Tiongkok. Ini adanya Amerika Serikat yang mendukung adanya demonstrasi di Hong Kong, ini justru menjadi sentimen negatif. Namun apabila kita melihat sentimen dari dalam negeri ini terkait pelonggaran PSBB, ini juga menjadi sentimen positif sehingga ini menopang kinerja rupiah pada hari ini. Untuk itu pada pekan depan diperkirakan rupiah akan bergerak pada level 14.769 hingga 15.100. Demikian Marvin. Baik, terima kasih Jessica Wulandari untuk informasi langsung dari Bursa Efek Indonesia.